Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Fatimah Rumaidia. Nah, di video ini saya akan membahas terkait dengan hukum pidana dan kajian teori hukum murni yang dikeluarkan oleh Hans Kelsen. Dalam pembahasan hukum pidana, saya akan membahas hal-hal penting terkait dengan hukum pidana, seperti pengertian hukum pidana, jenis-jenis hukum pidana, tujuan hukum pidana, sumber hukum pidana, dan lain-lain sebagainya. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau hukum kriminal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan terlarang termaksud ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Adapun pengertian hukum pidana menurut para ahli, seperti menurut Franz Kolizet, ia berpendapat bahwa hukum pidana adalah alat untuk melindungi nilai-nilai moral yang dianggap penting dalam masyarakat. Kemudian menurut Cesar Beccaria, ia berpendapat bahwa hukum pidana berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan utilitas. Menurut Jeremy Bentham, ia berpendapat bahwa hukum pidana adalah instrumen sosial yang digunakan untuk mengontrol perilaku individu agar sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jenis hukum pidana. Secara umum, hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur tentang tindak pidana dan sanksi pidana yang dikenakan atas pelaku tindak pidana tersebut, meliputi berbagai macam delik seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap jiwa dan tubuh, dan sebagainya. Hukum pidana formil adalah peraturan-peraturan prosedural yang mengatur tentang proses penegakan hukum pidana, mengatur tentang tata cara penyidikan, tuntutan, pembuktian, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, hukum pidana juga dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan aspek tertentu, seperti hukum pidana material substansi, hukum pidana materi formal, hukum pidana internasional, hukum pidana nasional, dan yang terakhir, hukum pidana khusus. Tujuan hukum pidana. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan melarang tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum dan memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar hukum. Tujuan ini meliputi pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, pembalasan terhadap pelaku kejahatan, pemulihan kerugian, dan pemasyarakatan. Sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Meskipun di Indonesia belum ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Warisan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda masih berlaku. Kitab ini terdiri dari 3 buku, yaitu Ketentuan Umum, Kejahatan, dan Pelanggaran. Selain itu, setelah kemerdekaan Indonesia, dibuat beberapa undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana khusus, seperti tindak pidana imigrasi, narkoba, dan anti-terorisme. Asas hukum pidana. Asas hukum pidana terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas teritoria, asas nasionalitas aktif, dan yang terakhir, asas nasionalitas pasif. Macam-macam pembagian delik. Dalam hukum pidana terdapat beberapa jenis delik, di antaranya delik yang dilakukan dengan sengaja, seperti tindakan merampas nyawa orang lain, terdapat dalam pasal 338 KUHP, dan delik yang disebabkan karena kurang hati-hati, seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain, terdapat dalam pasal 359 KUHP. Adapun tindakan melanggar larangan yang diatur oleh undang-undang, seperti mencuri atau penipuan, yang terdapat dalam pasal 362 dan 378 KUHP. Dan tindakan tidak melakukan kewajiban yang diatur oleh undang-undang, seperti tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar, dan beberapa delik lainnya.
Sistem hukum pidana. Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa sistem pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari beberapa jenis hukuman, yaitu hukuman mati, penjara, dan denda. Sementara itu, pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Hukuman pokok adalah hukuman atau yang diberikan kepada pelaku kejahatan, sedangkan hukuman tambahan adalah hukuman yang diberi bersamaan dengan hukuman pokok. Nah, pembahasan itu adalah pembahasan terakhir dalam hukum pidana. Dari pembahasan itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku pada semua peristiwa pidana yang terjadi di wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia, termaksud kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. Untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, harus ada unsur kesalahan pada diri pelaku. Pembahasan selanjutnya terkait dengan kajian teori hukum murni yang dikeluarkan oleh Hans Kelsen. Nah, sebelum kita membahas kajian teori hukum murni yang dikeluarkan oleh Hans Kelsen, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa itu Hans Kelsen. Jadi, Hans Kelsen lahir di Praha, Bohemia, Australia, Hongaria, yang kini disebut dengan Republik Ceko. Ia lahir pada 11 Oktober 1881 dan meninggal dunia pada 20 April 1973 di Berkeley, California, Amerika Serikat. Nah, Hans Kelsen merupakan seorang filsuf hukum Australia-Amerika, guru, ahli hukum, serta penulis hukum internasional. Hans Kelsen terkenal akan teori hukum murninya hingga saat ini dan terus berkontribusi dalam perkembangan ilmu hukum. Teori hukum murni dari Hans Kelsen muncul setelah munculnya teori hukum kodrat, pemikiran tentang moral yang disebut The Golden Rule, mazhab sejarah hukum, mazhab utilitarianisme hukum, mazhab sosiologi hukum, analitik jurisprudence dari Austin, dan mazhab realisme hukum Amerika Serikat dan Skandinavia. Teori hukum murni adalah suatu teori positif di bidang hukum dan merupakan kritik terhadap teori hukum kodrat, teori tradisional di bidang hukum, sosiologi hukum, dan analytical jurisprudence. Teori hukum murni juga tidak sependapat dengan pemikiran realisme hukum Amerika Serikat sebagai kritik terhadap teori hukum kodrat. Teori hukum murni melepaskan hukum dari relik-relik animisme yang menganggap alam sebagai legislator dan melepaskan hukum dari karakter ideologis masyarakat, konsep keadilan atau value judgment. Itu adalah pembahasan terkait dengan hukum pidana dan kajian teori hukum murni yang dikeluarkan oleh Hans Kelsen. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.